Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, An-nur jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi, fa idza arada Allah an yansura 'abdah amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madadaz zulami wal aghyar. Yang artinya bermula cahaya, baik itu cahaya yang disebut dengan nur bidayah atau nur wasatiyah atau nur nihaiyah. Cahaya itu adalah pasukannya hati. Cahaya itu adalah pasukan hati, tentara hati. Sebagaimana bahwa kegelapan itu tentaranya nafsu, kegelapan itu tentaranya nafsu. Maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya, maka Allah perkuat hamba itu dengan tentara cahaya itu. Dan Allah putuskan daripadanya bantuan kegelapan. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-54 ini. Di dalam hikmah ini musannif mencontohkan bahwa di dalam diri kita ini ada peperangan, di dalam diri kita ini ada pertempuran di mana pasukan putih yang menuju keridhaan Allah selalu berperang dengan pasukan hitam yang membawa kepada kemurkaan Allah. Setiap saat di dalam diri kita ini selalu ada pertempuran itu. Maka apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi kekasihnya, maka Allah perkuat pasukan cahaya, pasukan putih, sehingga dapat mengalahkan pasukan nafsu, pasukan hitam. Akhirnya si hamba ini sampai kepada mardhatillah, keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza syara'al 'abdu bis-sayr ila mardhatillah aqahu an-nafsu wa junduha bi anwa'il awaik fawaswasat fi qalbihi taswipat taubah wa usraha kay la yasil al-'abdu ila maqsudihi min naili mardhatillah. Hikmah yang ke-54 ini masih berkaitan dengan hikmah-hikmah sebelumnya yang membicarakan tentang cahaya itu. Seorang hamba yang berada di dalam kegelapan, seorang hamba yang berada di dalam ketidakpastian, seperti kita kadang-kadang dimenangkan oleh kebaikan, kadang-kadang kita terjerumus ke dalam dosa, kadang-kadang kita sehari ini banyak dosanya, kadang-kadang macam-macam, karena kada ada ketentuan, kada ada arah yang dituju. Ini keadaan seorang hamba pada umumnya. Nah, pada saat seorang hamba ini tidak ada arah, pada saat kita ini tidak ada arah yang mesti ditempuh kemana, Allah memberikan kita cahaya. Nah, dengan cahaya itu lalu timbul di dalam hati kita satu keinginan untuk menuju satu tujuan, keridhaan Allah. Timbul di hati kita dorongan yang kuat
untuk menuju jalan yang dicintai Allah. Dalam hikmah sebelumnya, cahaya ini diumpamakan oleh musannif ini dengan tunggangan atau kendaraan, bahwa cahaya itu adalah laksana tunggangan yang menyampaikan seorang hamba kepada keridhaan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila cahaya ini sudah ada diberikan Allah kepada kita, tunggangan ini sudah ada, kendaraan sudah ada di depan kita, makanannya, bekalnya, BBM-nya sudah ada, dan kita sudah mulai berjalan dengan cahaya itu selangkah demi selangkah menuju keridhaan Allah. Sembahyang sudah teratur, menuntut ilmu sudah terjadwal, membaca wirid sudah aktif sesuai waktu yang ditentukannya. Nah, ini sudah jalan kendaraan kita ini menuju kepada yang dicintai Allah. Nah, di tengah perjalanan kita itu kita akan dihadang. Nah, kita akan dihadang oleh nafsu dan tentara-tentaranya. Akahun nafsu wa junduha bi anwa'il awaik, dengan macam-macam rintangan, macam-macam halangan, sehingga kendaraan yang kita tunggangi ini tidak akan bisa mulus sampai kepada keridhaan Allah. Ada halangannya. Nafsu dan pasukannya. Pasukan nafsu ini siapa? Syaitan, pasukan nafsu. Kadang-kadang bisa anak kita sendiri menjadi prajurit nafsu, istri kita sendiri menjadi tentara nafsu yang menghadang kita, orang tua kita, mertua kita, siapapun bisa menjadi pasukannya nafsu ini. Nah, ini yang menghalangi kita untuk menuju terus ke jalan yang diridai Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah, nafsu ini dan tentaranya tadi menghalangi kepada kita. Pertama-tama yang dihalanginya agar kita ini jangan bertobat. Nah, kaina dulu tobat itu, dan tobat itu sulit. Tobat itu sulit. Kalau kita menghindari satu dosa itu sulit, lebih sulit lagi tobat dari dosa itu. Jadi mau ada anggapan toh gawi jadul dosa kena nyaman aja tobat, ini logika yang salah. Nah, mujanabatul ma'asi ashalu minat taubah, menjauhi dosa itu lebih mudah daripada tobat terhadap dosa itu. Jadi jangan menganggap inting, karena nyaman aja tobat. Tobat itu lebih sulit daripada menjauhi dosa saat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi halangan pertama yang dihalangi oleh nafsu dan tentaranya ini adalah dengan tobat ini. Kita dahulu banyak kada sembahyang, sekian tahun, sekian puluh tahun sembahyang kadang-kadang kada. Nah, begitu kita tobat kepada Allah, nah kita diwajibkan mengqadha sembahyang yang kita tinggalkan itu. Coba kita bayangkan betapa sulitnya. 10 tahun kita sudah mulai akil balik, 15 tahun umur kita. Sekarang umur 40 tahun, berarti berapa tahun? 25 tahun. Tobat. 25 tahun sembahyang kita kadang-kadang sembahyang. Kita diwajibkan menghitung seapik mungkin. Diwajibkan menghitung sewajib mungkin. Diwajibkan kita menghitung sehari ini kira-kira aku ada sembahyang nyata pang 2.
2 sehari kali 25 tahun. Kalau kita ingin tobat, kita diwajibkan mengqadha itu, mengqadha, dan mengqadhanya ini fauran, segera. Nah, ini halangan yang pertama. Mudah ke tobat itu jar nafsu kan kaina aja tobat itu. Kaina aja tobat. Makin kaina makin banyak hutang kita. Nah, yang kedua, halangan tobat ini adalah tobat daripada menzalim, menganiaya makhluk. Kita pernah menganiaya orang dengan tidak benar, melukai orang, menyakiti orang. Ini menganiaya. Nah, kalau kita tobat, kita dituntut untuk meminta halal kepadanya. Minta halal. Nah, ini kada gampang minta halal ini. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau memberikan contoh. Begitu beliau mendekati masa beliau di dalam dunia ini, beliau pernah berpidato di Masjid Nabawi itu. Nah, antara lain maksud pidato beliau itu adalah bahwa sahabat-sahabat yang pernah kusakiti, sahabat-sahabatku yang pernah kupukul, sahabat-sahabat yang pernah kuganggu, sekarang aku, kata Rasulullah, minta ampun, minta halal. Kalau kalian tidak mau memberi halal, memberi ampun kepadaku, silahkan balas sekarang ini di tempat ini. Nah, ini satu contoh pemimpin. Nah, Rasulullah SAW, beliau mengatakan demikian. Nah, hendaknya orang ampeh jadi bupati, kayak itu mestinya. Apalagi nak ampeh jadi presiden, para habis masa presiden. Mesti di televisi pidato. Kalau hendak selamat nih, wahai seluruh rakyatku, siapa yang merasa terzalimi, siapa yang merasa ku aniaya, aku minta maaf, minta halal. Kalau minta ganti rugi silahkan datang kepadaku. Nah, umpamanya orang kan udah juga datang ke sana, kita datangnya ke sana. Walaupun kita ini terzalimi, kita ini terzalimi, lampu rancak pajak itu terzalimi. Kenapa? Duitnya banyak, bahan bakarnya kita banyak, semua lengkap di Kalimantan nih, tapi lampu rancak pajak, pembagian keuangan kada adil, terzalimi. Tapi kita kadang akan menuntut itu. Kalau minta halal, kita halalkan aja, cuma kada wani minta halal. Nah, tokoh-tokoh kita itu macam Nabi kita langsung di hadapan sahabat, siapa yang pernah aku tampilin ya Nabi, aku minta halal, tampilin aku kalau kada mahalalkan. Dan ada sahabat yang berdiri, ya sahabat, wahai Rasulullah, pian pernah memukul ulun. Nah, padahal ulun kada salah. Silahkan pukul ya Nabi. Berdiri sahabat tadi nak memukul Nabi. Waktu pian pukul, wahai Rasulullah, ulun kada berbaju, pian harus pakai baju. Nah, jadi sahabat tadi, sahabat lain bingung, waninya ini lawan Nabi kita. Nabi kita lepas baju, nah jadi Nabi pukul. Akhirnya sahabat ini bukan memukul, tapi menciumi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tobat daripada zalim makhluk ini minta halal, sulit itu. At-taubah min akhdhil malil haram, tobat daripada mengambil harta haram. Tobatnya apa? Radduhu ila maliki, mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ini halangan, rintangan oleh seseorang yang sudah mulai berjalan menuju jalan yang diridai Allah. Orang dahulu bermodal 100 juta, duitnya duit kada halal.
Tol, dibukanya toko berdagang, 20 tahun berdagang, dari modal 100 juta tadi sekarang jadi 2 miliar, nukar rumah, nukar kendaraan, tokonya sekian buah. Lalu orang ini dapat cahaya petunjuk, mulai ke jalan Allah, sampai di bab tobat, bahwa harus mengembalikan seluruh harta yang haram itu. Maka asal modalnya haram. Bila modal haram, seluruh bunga-bunganya, kembang-kembangnya, cabang-cabangnya jadi haram. Nah, sangguplah keluar dari harta itu. Rumah ini nukar duit itu juga, kendaraan nukar duit itu juga, toko yang ada duit itu juga, semuaan dari hasil itu. Nah, kalau hendak tobat, dia harus keluar telanjang daripada itu, kecuali pakaian yang menutup auratnya. Nah, sangguplah ini tobat nih. Ini halangannya, halangan yang dilaluinya. Orang yang bekerja di pekerjaan haram, bekerja di mana misalnya di pabrik minuman keras, atau orang ini bekerja sebagai pekerja di tempat-tempat karaoke, tempat-tempat maksiat, nah, gajinya sekian juta setiap bulan, dia harus melepaskan pekerjaannya itu. Nah, sangguplah ini halangannya orang menuju ke jalan Allah ini.